Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati dan menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini karena kebaikan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yeremia 29 pada ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11 demikian firman Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita rancangan Tuhan dalam hidup orang percaya. Kita akan belajar dan kita akan mencoba memahami apa sesungguhnya rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya seperti apa rancangan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Allah pada waktu itu. Saya percaya demikian juga rancangan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya pada masa kini. Dan kita semua harus belajar dan terus berusaha mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kita lari dari rancangan Tuhan. Jangan sampai rancangan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak berhikmat dalam menjalani hidup. Karena saudara dan saya lebih mengikuti rancangan kita, rancangan orang tua kita, daripada apa rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita terus belajar dan berusaha untuk menyesuaikan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita belajar untuk terus minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita terus mengikuti rancangan Tuhan dan kita ada pada jalur Tuhan, sehingga rancangan Tuhan itu dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apakah master plan ilahi, apakah yang sudah dirancang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan yang beriman kepada Allah? Setidaknya ada dua rancangan Tuhan dalam hidup kita yang saya jumpai dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi hal yang pertama rancangan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya, bukan mendatangkan kecelakaan, bukan mendatangkan kesusahan, bukan mendatangkan sesuatu yang justru menyakitkan hidup kita. Tetapi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu, itulah rancangan Tuhan yang terbaik, itulah rancangan Tuhan yang sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu jangan kita membuat rancangan sendiri. Kita belajar untuk mengikuti dan menyesuaikan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita lari dari rancangan Tuhan.
Memang tidak bisa dipungkiri ini butuh hikmat Tuhan, butuh kepekaan untuk kita mengikuti apa rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika kita lari dari rancangan Tuhan, maka saya percaya itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita. Saya percaya Tuhan merancangkan hidup kita secara pribadi, itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu berarti rancangan yang penuh dengan kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Tidak ada dalam rancangan ilahi untuk menyusahkan hidup kita, untuk mencelakakan hidup kita, untuk membuat hidup kita terlunta-lunta. Tidak ada. Rancangan ilahi dalam hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebahagiaan bagi saudara dan saya di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, rancangan Tuhan dalam hidup kita orang percaya bukan hanya rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi Tuhan tidak merancangkan suatu kehidupan yang susah, suatu kehidupan yang menderita, suatu kehidupan yang terlunta-lunta dalam hidup kita. Tapi sebaliknya dia merancangkan hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa seringkali kita tidak memiliki hari depan yang penuh harapan? Kenapa seringkali hidup kita susah, hidup kita terlunta-lunta? Persoalannya adalah kita seringkali lari dari rancangan Tuhan. Kita lebih mengikuti rancangan kita sendiri. Makanya hari depan yang penuh harapan itu akhirnya tidak terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita belajar mempercayai dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah kita di sorga merancangkan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merancangkan suatu kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, suatu kehidupan yang penuh dengan linangan air mata, suatu kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Tapi Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan kesuksesan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dan itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Bapa kita di surga adalah Bapa yang sangat baik, sungguh baik dan amat baik. Bapa kita di dunia saja selalu merancangkan yang baik bagi kita, sehingga ada firman-Nya yang berkata, Bapa mana di dunia kalau anak minta roti dikasih batu? Bapa mana di dunia kalau anak minta ikan dikasih kalajengking? Bapa kita di dunia saja tahu memberi yang baik bagi kita anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Pasti dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Pasti dia merancangkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita belajar untuk terus berusaha mengikuti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia merancangkan damai sejahtera, dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan rancangan Tuhan dalam hidup kami orang percaya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya itulah rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan menderita karena sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.